Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran berkat dalam keluarga dengan topik keluarga dan uang. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya ya. Saya percaya kalau kita ngomong uang, cerah ya. Kita kemarin hari sebelumnya saya katakan, dulu saya nggak percaya bahwa uang itu membawa kebahagiaan. Karena kenapa saya melihat banyak sekali orang-orang yang punya uang nggak bahagia. Akhirnya dengan banyak tradisi, banyak input katakan uang tidak membuat kamu bahagia. Akhirnya saya percaya. Makanya pada waktu saya menerima uang dari Tuhan, selalu saya katakan, Tuhan ini buat apa? Saya cepat-cepat saya nggak mau pegang, karena karena saya takut ini tidak membawa kebahagiaan. Istri saya sebagai saksi saya. Jadi kalau saya terima uang dari Tuhan segini, bukan segini dalam arti kecil ya, besar, saya langsung bertanya, Tuhan ini buat apa? Saya nggak punya bayangan sedikit pun bahwa Tuhan ingin memberikan kepada saya, sampai akhirnya Tuhan katakan seperti gini, aku berikan uang ini buat kamu. Benar-benar buat kamu. Buat pekerjaan Tuhan kah? Enggak. Tuhan katakan ini buat kamu. Terserah kamu mau buat apa. Apa yang terjadi? Hati saya masih agak sedikit galau. Ini Tuhan lagi nyobain saya kali ya, lagi ngetes. Karena waktu dikasih uang, Tuhan mau ngetes saya mau dipakai buat apa nih. Jadi saya seperti kayak ada mendua hati. Orang yang mendua hati atau orang yang bimbang. Tuhan katakan jangan harap mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mendua hati adalah orang bimbang ya. Orang bimbang berarti nggak tenang. Nah, jadi akhirnya Tuhan katakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan katakan uang membawa kebahagiaan. Wow. Pada waktu kalau misalnya bahasa Inggrisnya, money makes you happy. Kalau di sana dikatakan, ini sesat nih. Mana ada uang membawa money doesn't make you happy, selalu kita katakan. Tapi kalau kita katakan sekarang dalam bahasa Inggrisnya adalah money make you happy. Pada waktu kita percaya uang membawa kebahagiaan, apa yang terjadi? Kita kejar ya. Siapa di sini kalau lagi belum pacaran, bahwa kamu misalnya ketemu ya, saya percaya di sini ada satu pasangan. Pada waktu yang laki-laki ini mengatakan bahwa wanita itu membawa saya kebahagiaan, apa yang terjadi? Kamu kejar. Laki-laki itu ngejar ya. Tapi kalau laki-laki berpikir, entah ya, saya nggak tahu, saya nggak yakin ya, dia membawa kebahagiaan bagi saya juga nggak tahu, bimbang. Apa yang terjadi pada itu bimbang? Langkah enggak gitu kan. Dan kadang-kadang kita ngelirik yang lain. Mana yang membawa kebahagiaan? Oh si Anu. Apa yang terjadi? Mata kita akan terbelah. Tapi kalau kita tahu, wanita ini membawa saya kebahagiaan. Laki-laki waktu pacaran atau menikah, tujuan satu ya, membawa kebahagiaan ya. Ada orang yang laki-laki mau menikah. Kenapa kamu menikah dengan si A? Biar punya anak. Ada sih, tapi kemungkinan kecil. Tapi lebih banyak apa? Kebahagiaan. Saya bahagia dengan dia. Yang perempuannya juga katakan, saya bahagia dengan laki ini. Apa yang terjadi? Ini hati ini waktu menjadi bulat, yakin bahwa hal ini membawa kebahagiaan. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan saya percaya ini kebahagiaan. Pada waktu kita katakan ini kebahagiaan, kita mau percaya untuk mengejar. Dan saya mau kasih tahu sekarang dia punya cara mengejarnya seperti apa. Dan waktu Tuhan kasih tahu kepada saya, uang membawa kebahagiaan, saya langsung, Tuhan saya mau kejar kali ini. Dulu jujur pada waktu saya lagi memulai di sini, Tuhan kasih sesuatu A, B, C, satu bisnis, saya bilang Tuhan stop dulu yang lain. Ada kesaksian, saya juga bersaksi di sini ya dulu ya. Jadi waktu Tuhan katakan kerjakan Tuhan stop dulu. Saya mau fokus yang di sini dulu, yang di ministry, jangan sampai nanti mata saya, pikiran saya terbelah. Karena saya terlalu sibuk dengan mencari uang, akhirnya saya melupakan pekerjaan Tuhan. Jadi akhirnya saya fokus dengan pekerjaan Tuhan, semua saya pendingin. Tapi pada waktu saya mengerti bahwa uang membawa kebahagiaan, saya katakan Tuhan, keluarkan semua. Yang Tuhan mau jalankan dalam hidup saya, keluarkan semua. Artinya saya sudah mulai berpikir, pada waktu saya mengerti seperti itu, ide keluar semuanya. Ide keluar semua. Nah, hari ini saya mau jelasin juga banyak hal soal uang ya. Soal uang, ternyata karena begitu luar biasa soal uang ini. Mungkin saya kasih ilustrasi dulu ya.
Kadang-kadang kalau kita ngomong soal uang, biasanya dalam bentuk uang yang di tangan ya. Jadi kita katakan bahwa uang ini uang ya. Jadi nilainya adalah kalau yang merah kita suka. Tapi kalau ada satu, saya jarang sekali pegang yang lain. Kalau uang 1000-an, ada nggak sih sekarang kertas 1000-an? Nggak ada ya? Masih ada ya? Yakin? Saya udah nggak pernah lihat yang 1000-an. 2000 ya? Atau abu-abu ya? Kalau yang warna abu-abu kita nggak maunya yang merah ya? Benar ya? Yang merah yang... Saya tahu merah begini biar semuanya matanya merah. Gitu ya. Kalau kita katakan, wah, Ko Hengki sekarang kedagingan sekali dengan uang. Saya katakan uang ini membawa kebahagiaan. Tetapi yang jadi problem adalah sekarang mata kita memandang uang ini sebagai sesuatu yang materialistis atau rohani. Wah, maksudnya apa nih kok? Ini materialistis atau rohani? Saya katakan kalau definisi materialistis adalah physical. Fisik. Itu materi fisik ya, benar ya? Yang di sini ada orang yang sekolah kita tahu bahwa materi berhubungan dengan fisik. Fisik bisa dipegang. Jadi kalau bisa dikatakan ada dua macam di dunia ini. Kita bisa bandingin bahwa ada dua, yang satu materi, yang satu spiritual atau rohani. Dua ya. Segala sesuatu kita bisa bandingkan, semua di dunia ini akan dibagi cuma dua hal. Materi atau rohani. Materi, apa? Saya kasih begini biar semuanya pada seger ya. Nah, kalau yang materi berarti yang bisa dipegang, physical, nyata. Kalau rohani, tidak nyata. Kita bandingin ini dua ya. Materi nyata, rohani tidak nyata. Udah gitu, nah sekali lagi, kalau saya pegang uang seperti ini di sini, misalnya saya mau hancurkan uang ini nih. Artinya saya mau hancurkan, saya mau robek-robek, misalnya. Waktu saya mau robek-robek, bisa nggak uang saya taruh di sini nih ya? Terus saya robek-robek dari sini, bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Karena saya harus sampai ke sini, menyentuh benda ini, baru saya hancurkan. Itu physical. Oh enggak kok, saya lihat ada orang yang bersihir. Saya bilang begini, ciung ciung, langsung dia remuk. Ya itu beda kasus ya, beda kasus. Tapi normally, biasanya saya harus pegang uang tersebut, saya robek-robek, baru hancur. Benar ya? Saya kata sekarang namanya, kalau misalnya nama baik seseorang. Apakah saya harus, misalnya sini ada yang satu orang namanya, mungkin istri saya ya, namanya Aling ya. Ada seseorang yang ingin merusak nama baik dia. Perlu nggak orang tersebut mendekati Aling, dibecek-becek? Aling ada di sini, orang tersebut ada di Bandung, dia bisa merusak, menghancurkan nama baik Aling. Jadi nama baik apa nih? Rohani atau physical? Rohani ya. Jadi kita tahu bahwa yang namanya rohani, nggak perlu kita mendekati, kita hancurkan. Hanya dari jauh bisa. Tapi kalau physical, bisa ya. Nah, saya kan kasih tahu soal uang ini nih. Uang ini physical atau rohani? Physical bisa dikatakan ya, kita dengar. Saya akan cari lagi. Ini uang. Oke, dikatakan. Kalau misalnya dia punya koin yang 500, koin 500 sama 1000 ya, ada ya. 500 sama 1000 itu uang bukan? Uang. Kalau kartu kredit, uang bukan? Uang bukan kartu kredit tersebut? Oh iya, kalau ada isinya ya, ada isinya benar. Kalau ada limitnya uang, berarti kita bisa bilang bahwa kemungkinan ada uang. Kita sebut uang. Bagaimana kalau buku cek, giro? Itu uang bukan? Kalau nanti ada isinya, saya belum mencairkan, saya belum melihat, gitu loh. Bahwa, tapi kita percaya buku cek, kalau kita nanti kita bertemu dengan seorang bisa dipercaya, dan waktu kasih cek, waktu kita cairkan ke bank, bisa cair ya, jadi uang yang kita bisa pakai uang tersebut. Bagaimana dengan, kata sekarang kayak gini, misalnya ada istri saya, atau gimana, Pak Daniel. Bilang, Pak Daniel, saya mau janji sama Pak Daniel nanti, sekarang kan misalnya sekarang hari Sabtu, hari Senin saya katakan kepada Pak Daniel, hari Senin saya kasih kepada Daniel 1 juta. Saya tulis dalam selembar sapu tangan. Sepucuk sapu tangan ya. Itu uang apa bukan? Bukan ya? Uang bukan? Saya bilang, Pak Daniel, nanti hari Senin, karena saya sibuk sekali, takut saya lupa, saya tulis ini 1 juta hari Senin. Nanti tolong tagih ke saya. Itu uang bukan? Wah, benar ya? Benar-benar uang. Nggak mungkin hari Senin, Pak Daniel, bukan cuekin aja, Pak, Ko Hengki bohong. Uang kan? Uang. Jadi uang itu sama satu lagi. Misalnya saya katakan, saya ketemu dengan Pak Daniel, saya cuma
Nggak ada tulisan, nggak ada apa, saya jabat tangan. Pak Daniel nanti hari Senin saya kasih uang 10 juta dengan jabat tangan. Uang bukan? Uang. Jadi dengan kata lain, kok nggak kelihatan ya? Kok nggak kelihatan? Nah, sekali satu lagi. Uang ini ada value-nya ya. Ada nilai 100.000. Kita berkata, ini 100.000 bukan? 100.000 ya, ada nilainya ya. Saya kalau bilang bukan 100.000, nanti saya ditangkap pemerintah lagi. Ini pemerintah yang buat. Jadi kalau saya bilang ini bukan 100.000, saya akan ditangkap. Kamu menghina pemerintah. Pemerintah sudah buat bahwa setiap orang percaya nilai 100.000. Tapi saya kasih tahu, misalnya ya, dengan 100.000 ini saya bisa beli segala macam ya. Kita tahu bisa dapat beli 5 bungkus bakmi. Sekarang kita tahu sekarang jam berapa nih? Jam 7 ya, hampir setengah 8. Saya ngomong kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya memberitahu ada kabar buruk. Nanti jam 3 pagi, ada berita, ada meteor yang akan jatuh menghajar dunia ini. Jadi meteornya besar sekali. Ada ingat nggak kejadian dinosaurus katanya ada yang meteor datang, jeleger, semua akhirnya punah pada mati. Itu cerita ya. Yang ini saya kasih berita yang akan real. Saya kasih tahu ke bapak ibu-ibu. Saya mendengar berita dari pemerintah Amerika dengan teleskop dan bilang karena ditutup-tutupi baru sekarang dibuka. Jam 3 pagi nanti 6 jam berapa? 5 jam lagi, 6 jam lagi, 7 jam lagi dunia ini akan hancur. Dunia ini akan hancur. Oke? Dan saya katakan kalian punya uang 100.000 ini. Setelah nanti pulang jam 8 kita pulang keluar, kalian mau beli 5 bungkus bakmi. Kalian keluar. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalian tidak akan bisa mampu. Ini nilainya dari berapa? Semua sudah tahu karena berita ya. Masa yang tahu saya doang? Saya di sini doang. Semua tahu, seluruh dunia tahu dan gempar. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu punya keluar mau beli 5 bungkus bakmi. Bisa dapat nggak? Kenapa nggak dapat? Hah? Sudah nggak ada nilainya, 0. Yang tadi yang bapak ibu percaya ini nilainya bisa 5 bungkus bakmi, percaya seumur hidup bisa dan nilai 100.000, tiba-tiba nilainya 0. Loh, kok bisa 0 nilainya? Nggak mungkin. Kemana saya bisa gini? Jadi nilai value benda ini berdasarkan situasi. Sekali lagi apa yang kita pegang yang ternyata nyata 100.000, ternyata tidak nyata 100.000. Yang tadi saya katakan, saya membuktikan bahwa uang ini tidak real. Uang ini tidak nyata. Uang ini adalah rohani. Saya membukakan, kenapa? Kayaknya gampangnya seperti ini, buat apa? Saya mau membukakan. Kalian pada waktu melihat uang, ini nggak nyata semua. Jadi pada waktu kehilangan pun, jangan nangis. Ini nggak nyata semua. Yang nyata apa? Saya kasih tahu yang nyata. Semua nyata ya, yang dipegang ada barang. Dan uang ini saya mau klarifikasikan bahwa uang ini tidak nyata. Uang ini rohani. Pada waktu uang ini rohani, kita harus memperlakukannya sebagai rohani. Kalau kalian memperlakukan uang ini sebagai hal yang nyata, kalian akan salah total. Kenapa salah total? Nanti benar-benar pada waktu kita nggak mengerti yang namanya ini nyata atau tidak nyata, salah memperlakukannya, kalian tidak mengerti. Makanya, kok saya cari uang? Saya cari uang sulit sekali ya. Benar-benar cari uang sulit sekali dan Tuhan saya berdoa, kok gimana caranya menghasilkan uang seperti ini, sulit sekali. Karena kalian salah memperlakukan uang ini. Uang ini dianggap kalian nyata. Sedangkan ruang ini adalah rohani. Pada waktu firman Tuhan ada katakan ya, hal yang daging adalah daging, yang rohani lah rohani. Kenapa? Tuhan mesti bedakan. Nah, sekarang saya mau kasih tahu bagaimana caranya memperlakukan uang tersebut. Kita mau belajar. Kalau kita sudah percaya, kita sudah setuju bahwa uang ini adalah rohani, kita akan belajar. Pada waktu rohani, sama satu ya. Kalau ini rohani berarti ada hal-hal yang rohani ya. Percaya nggak? Kalau misalnya tiba-tiba kalau Tuhan katakan, aku akan memberikan kamu 1 miliar besok. Mana Tuhan uangnya? Saya tunggu. Pas kelihatan, kok nggak ada? Uangnya nggak ada. Tuhan janji secara rohani. Pada waktu Tuhan jadi rohani, kita minta uang itu secara nyata. Makanya orang nggak dapat. Tuhan berjanji 1 miliar uang tersebut. Dan kita menanti-nantikan dalam bentuk begini yang nyata, banyak sekali orang terkecoh.
Kok saya nggak dapat? Tuhan sudah janjikan saya nggak dapat. Akhirnya kita mengatakan bahwa Tuhan itu bohong. Tuhan mengatakan kepada saya, uang 1 miliar mana? Saya tunggu-tunggu nggak dapat. Saya kasih tahu, uang ini adalah harus diperlakukan secara rohani. Nah, kenapa selama ini saya mengajarkan soal uang itu berhubungan sekali dengan rohani? Contohnya, waktu itu kita lagi minus 50 juta ya, di Sukabumi. Waktu itu saya nggak mengejar bagaimana caranya saya melunasi kekurangan hidup saya. Biasanya kalau kita minus, kita kesana kemari cara ini ya, untuk bisa mengurangi kekurangan kita. Karena saya memperlakukan uang ini secara rohani, saya masuk ke dalam dunia rohani. Yaitu gimana? Dunia belief. Tadi yang saya katakan, duit ini bisa dipengaruhi dengan yang namanya belief. Ya, kayak tadi saya mau jelaskan. Pada waktu saya memberi kabar bahwa jam 3 pagi nanti ada meteor yang akan datang, nilai ini yang tadinya 100.000 menjadi 0. Karena kenapa? Kalian percaya semua dengan omongan saya. Benar ya? You are believe. Kalau kalian nggak percaya, tetap nilainya 100.000 dong. Satu nggak percaya, tetap nilai kan 100.000. Karena kenapa? Nilai 100.000 ini akan diterima oleh orang lagi yang mau mempercayai uang ini. Misalnya, kalau saya katakan, ini uang ini bisa menghasilkan 5 bakmi. Orang tersebut percaya menghasilkan 5 bakmi, dia akan terima. Dan dia berikan 5 bakmi. Tapi kalau orang nggak percaya, mana mungkin kita semua akan hancur segala macam, nilai jadi 0. Jadi semua berhubungan dengan namanya belief, kepercayaan, iman. Nah, jadi nilai ini tergantung dengan iman kami. Kok jadi ribet kok? Ini kan 100.000 pemerintah yang buat. Enggak. Nilai 100.000 ini disepakati oleh orang-orang yang beriman, semua nilai 100.000. Benar ya? Karena kalian sepakat semuanya beriman. Ada orang menerima 100.000 ini. Kalau malah agak palsu sedikit, diterima nggak? Nggak terima ya. Tapi kalau dia sudah yakin bahwa ini asli, diterima ya. Jadi ada pengaruh namanya belief, kepercayaan. Begitu pula, kalau kita mengatakan uang ini adalah masalah rohani, berhubungan sekali yang namanya belief, kepercayaan. Saya ngomongin gini bukan ngomongin jadi seperti perdukunan yang berubah dari 100.000 menjadi 1 juta. Pernah ya? Ada orang ya? Ada kasusnya ya benar. Kamu kasih saya 1 juta, nanti saya taruh di kotak, saya doain jadi 1 miliar. Pernah dengar nggak? Pernah lakukan nggak? Banyak yang lakukan. Jadi bukan itu saya masukkan. Artinya adalah uang 100.000 ini berhubungan dengan namanya iman. Jadi pada waktu saya ngomongin soal uang berhubungan iman, saya nggak ngomongin hal omong kosong. Ini benar-benar merupakan iman. Nah, kenapa kalian begitu biasanya menerima 100.000? Karena semua beriman setiap hari ya. Benar ya? Setiap hari kalian beriman tentang 100.000 ini. Jadi, waktu saya punya hutang begitu banyak, saya nggak menyelesaikan masalah hutang saya dengan ini. Saya dengan iman. Waktu saya katakan kepada Aling, Ling, kita minus. Aling jawabnya nggak ngomong, yuk kita cari hutangan. Kita pinjam sana sini. Atau kita cari Kang Tao. Misalnya kalau Kang Tao itu bahasa Chinese ya. Bahasa Indonesia apa sih Kang Tao? Objekan ya. Objekan. Saya nggak minta waktu itu nyari objekan. Saya percaya waktu saya punya masalah, akhirnya ini cuma saya punya masalah rohani. Saya harus menyelesaikan dengan rohani. Dan dikatakan kalau memang kita harus nyangkul, kenapa? It's okay. Nggak ada masalah. Tetapi kita atau kami, dikatakan, saya nggak yakin kalau Tuhan membiarkan kita. Kesulitan rohani, yang tadi tentang uang, saya anggap adalah rohani, diselesaikan dengan rohani. Kebanyakan kita punya masalah uang. Ini kita treat sebagai hal nyata. Nah, sekali lagi, ini saya nggak lagi ngomongin soal rohani ya. Aplikasinya apa kok dengan kita keluarga? Kemarin saya baru ngomong ya, bahwa satu perusahaan itu didirikan. Kalau kita ngomong satu perusahaan bisnis, biasanya kita ngomongin tempat, modal, bahan, atau kalau misal pabrik harus ada pabriknya. Ini ada seseorang yang lagi mau berusaha, ada sesuatu yang udang ya, kita mesti cari packagingnya segala macam kan ya. Nah, perusahaan itu bukan seperti itu. Perusahaan adalah terdiri dari bukan aktivitas. Perusahaan terdiri dari ide. Ide itu materi, nyata atau tidak nyata?
Ide itu nyata atau tidak nyata? Tidak nyata. Yang berhubungan dengan rohani. Jadi kalau kita memperlakukan perusahaan ini secara rohani, mata kita arahkan ke rohani. Kebanyakan kita bikin perusahaan, mata kita arahkan ke materi. Saya nggak punya modal. Tempat saya nggak cukup. Saya nggak ngerti cara kerjakannya. Saya nggak punya tenaga. Begitu banyak masalah yang kita keluarkan kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan katakan, yuk kita bikin bisnis. Saya nggak bisa. Kita melihat hal-hal yang physical. Sedangkan kalau company adalah, tadi saya katakan, company itu dibuat terdiri dari ide. Kalau dikatakan enggak kok, kalau company itu harus ada izin itu mahal segala macam. Ada seseorang, dia buat company, dia modalnya nol. Contohnya gini, kasih contoh ya. Masa ada sih kok, bukan yang dibuat company modalnya nol? Ada. Misalnya kayak gini, nama baik itu materi atau rohani? Rohani. Yang tadi dikatakan, saya punya nama baik. Ada Pak Daniel di sini, saya nggak punya uang, saya nggak punya modal, karena saya punya nama baik. Saya berkenalan dengan Pak Daniel. Pak Daniel mau jual mobil misalnya, atau mau jual motor. Pak Daniel nggak bisa tempat, akhirnya saya katakan, Pak Daniel, saya dengar mau jual motor ya. Saya katakan, bisa nggak saya bantu? Bukannya saya katakan, ya gimana? Saya katakan saya bantu. Oh ya bisa. Ya sudah. Percaya nggak sama saya ambil motornya dulu, nanti saya akan jual. Karena saya mempunyai nama baik, apa yang terjadi? Pak Daniel menyerahkan motor sama saya. Akhirnya saya jual ke orang lain, misalnya ke Pak Hardi nyari motor ya. Iya, saya kok tahu, Ko Hengki? Iya, ini ada motor. Berapa harganya? Waktu saya terima dari Pak Daniel harga 5 juta, saya bilang ke Kak Hardi, harga 5,5 juta. Boleh nggak? Boleh. Komisi itu boleh. Karena kita ada jasa. Gitu loh. Dan dikatakan, kecuali kalau dikatakan saya bantu, saya ngambil untung, ya sudah ngambil untung. Tapi kalau saya katakan saya bantu, dan saya nggak ngomong ngambil untung, saya boleh. Apa tadi saya jual sama Hardi 5,5 juta. Saya dapat uang. Walaupun saya nggak kenal sama Hardi bagaimana, saya kasih barangnya, PKB segala macam, saya terima uang 5,5 juta, dan saya tanya ke Pak Daniel, saya sudah jual motornya 5 juta. Untung saya dapat berapa? Untung 500.000. Pakai modal nggak? Nggak pakai modal. Kok bisa? Katanya kalau bikin satu bisnis harus ada modal. Segala macam. Enggak. Masalah rohani harus dikaitkan semua dengan yang rohani. Pada waktu kita terbuka semua dengan rohani, kita gampang. Pada waktu kita masalah dia punya bisnis yang ternyata rohani, kita kaitkan ke masalahnya nyata, akhirnya nggak nyambung. Banyak masalah akhirnya. Kenapa banyak masalah? Kalian salah memperlakukannya. Company ini adalah semuanya tentang yang rohani. Bukan masalah tempat, masalah modal, bukan. Kenapa seperti itu? Ide. Company itu dibuat berdasarkan ide. Ide dari mana? Tuhan katakan, aku memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Makanya kalau kita bilang, kenapa saya sering katakan bahwa berdiam dirilah. Tenangkan semua. Berbicara sama Tuhan. Tuhan akan pasti, saya kasih kesaksian sedikit. Pada waktu saya punya masalah, saya nggak punya kerjaan, hutang banyak. Saya kembali sama Tuhan. Saya nggak tanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, Kang tahu apa? Enggak. Saya berdoa, saya tenangkan hati, dan saya mengaku salah sama Tuhan. Detik itu, Tuhan ngomong, tanya Aling ada kerjaan apa? Enggak pakai modal. Enggak pakai buku planning segala macam. Saya enggak cuma tanya Aling. Ya sudah, besok saya akan tanyakan. Apa yang terjadi? Besok dapat saya kerjaan. Hanya cuma satu perkataan dari Tuhan. Tanya Aling ada kerjaan apa? Di situ bergulir semua. Sekali lagi, masalah kita tentang uang, ini enggak nyata. Karena uang ini enggak nyata. Uang ini rohani. Saya memperlakukan semua secara rohani. Pada waktu secara rohani, iman itu akan keluar. Akan sejalan. Nah, kenapa saya membicarakan uang ini? Karena uang ini dalam sekali. Nah, yang tadi soal masalah tanah, sekali lagi saya masih dalam posisi, saya kalau beli tanah dan saya tahu bahwa ini akan dijadikan hal yang besar, saya nggak ngomong kepada yang punya rumah. Karena kenapa? Yang rumah kan mau jual tanah. Nggak ada saya dalam posisi memberitakan sesuatu yang dia mau jual tanahnya. Dia kan saya kan nggak paksa. Kecuali saya paksa-paksa, jual dong. Nah itu salah ya. Kalau misalnya kita paksa orang tersebut, jual dong, dan saya menutupi ada udang di balik batu, itu salah. Kenapa saya bilang salah? Kamu memaksa orang, itu memaksa ya. Tapi kalau saya bilang, jual dong ke saya, kenapa? Ini akan menjadi mall segala macam. Ya sudah, kamu harga berapa? Itu lebih baik jujur.
Sekarang sorry ya, misalnya saya ada mobil Hardy, mobilnya mobil tua misalnya. Saya tahu mobil ini akan ada orang lain mau jual mahal sekali. Saya datang pada Hardy, jual dong. Enggak, saya nggak mau jual lah segala macam. Tapi saya juga tahu jual akan dengan harga tinggi karena mobil ini dicari banget. Tapi saya akan memberitahu kepada Hardy bahwa mobil ini itu salah. Itu salah. Kita merugikan Hardy. Harusnya saya tahu Hardy, ini mobilnya mahal sekali. Harga segini. Dan mau nggak kasih saya keuntungan? Kalau saya bisa jual segini, saya dapat 5-10%. Kita jujur. Apa yang jadi? Oh ya udah. Kalau saya nggak ngomong, sampai saya misalnya beli Hardy sampai harga yang 1 juta, saya beli jual harga 10 juta dan Hardy tahu. Kok saya jual sama dia nggak ngomong, saya beli jual 10 juta. Marah nggak Hardy? Kalau lo, itu urusan gue. Kan gue kan cuma ngomong nanya mau jual apa enggak. Tapi kan lo yang minta. Nangkep nggak? Ada dia punya posisinya. Tapi kalau saya posisi jujur, kalau misalnya saya bertemu ada orang, tanah dijual. Terus saya tanya mau jual berapa bu? 50.000 per meter. Saya cek orang, mau dibikin komplek gede nih. Dia mau jual ya udah saya bayar. Makanya ada yang namanya tadi yang saya katakan bahwa Jesse Duplantis ada dia beli sesuatu yang murah. Tetapi dia nggak memaksakan orang. Ada dia punya etikanya. Jadi dia punya nggak serta-merta yang tadi kita harus itu namanya Tuhan katakan biarlah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Makanya tadi saya katakan, nah kalau yang tadi mobil yang tersebut, waktu mobil itu ditanya, Pak pernah tabrakan nggak? Nggak pernah tabrakan. Kamu salah. Bener ya? Nggak mulus. Ini full orisinil semua. Jual sama orang lain masih mending ya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita akhirnya ke temen, dia bilang full pasti dicek, pernah tabrakan ini, tabrakan itu, kita tahu, kita ada guilty ya. Mending kita kasih tahu bahwa nanti mau beli atau nggak beli ya urusan dia. Yang penting kita kasih tahu. Nah mungkin itu kali ya hikmatnya ya. Karena sekarang kita mau belajar soal memanage uang. Karena kalau kita nggak mengerti cara manage uang, saya dari dulu percaya sekali kalau orang yang menang lotre dalam waktu 2-3 tahun, 5 tahun mereka akan bangkrut lagi. Walaupun orang itu bersuka cita, pakai iman segala macam, karena mereka nggak mengerti uang tersebut. Apa yang terjadi menjadi cilaka, atau bahasa cilaka itu menjadi celaka. Celaka itu sedikit, cilaka itu gede. Gitu ya. Bener ya? Kalau misalnya orang tuh ngomong cilaka nih, ini gede sekali celakanya gitu. Kalau cuma ngomong celaka, ya kecil. Kenapa saya bilang ngomong cilaka? Mending saya nggak terima dari awal. Kalau saya akhirnya menjadi hancur. Tapi kalau kita mengerti cara manage uang ini, apa yang terjadi? Malah saya bilang katakan Tuhan, saya mau menang lotre. Karena kenapa? Saya mengerti cara kerja uang tersebut. Berarti lotre ini bukan salah lotre tersebut. Salahnya adalah cara kita menanggapi lotre tersebut. Dan kebanyakan anak-anak Tuhan kalau sudah mengerti cara kerja Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan lotre. Itu masalahnya gitu. Karena Tuhan katakan, aku memberikan kamu berkat. Sampai hari ini saya nggak pernah menang lotre. Setiap kali saya pasang apapun, saya pasti kalah. Ada dia punya ini ya, sedikit ya. Ada yang dia punya intermezzo. Pada dulu waktu saya lagi jauh daripada Tuhan. Kalau setiap Piala Dunia, saya pasti taruhan. Entah bandara di mana, saya tinggal cari teman saya. Yang ini akhirnya saya taruhan. Kalau nonton Piala Dunia tanpa taruhan nggak seru. Bener ya, saya nggak tahu. Nonton kalau dua kiri kanan saya plototin, pemainnya saya nggak tahu segala macam. Tapi kalau saya taruhan agak seru sedikit. Itu saya dulu ya, dulu. Yang lebih konyol lagi pada saya taruhan, saya pernah taruhan. Saya pasang yang di kanan kalah, saya pasang di kiri kalah. Masih mending kalau dalam itu ada jedanya. Kalah, menang, kalah, menang. Masih mending ya, saya ada napas kalau bangsa orang penjudi itu dikasih napas sedikit. Saya pernah waktu bermain pasang, karena saya cerita sebenarnya waktu saya yang jauh daripada Tuhan ya. Saya pasang bola, saya pasang kanan kalah. Besoknya saya pasang kiri, karena waktu Piala Dunia tiap hari ya, tiap hari. Kadang-kadang sehari juga bisa 2-3 kali ya. 2 kali atau 3, saya nggak tahu lupa deh, saya lupa sekali, saya nggak pernah nonton. Saya pasang kanan kalah. Berikutnya ya sudah, pertandingan berikutnya saya pasang kiri, kalah lagi. Berikut lagi, saya pasang kalah. 13 kali berturut-turut saya pasang kalah. Aneh bin ajaib. Lu sial apa sial seperti ini? 13 saya pasang di kanan kalah, di kiri kalah. Saya katakan lagi, lu bodoh kali ya pasang bola gimana? Saya nggak tahu, saya kan tahu kalah terus. 13 kali berturut-turut. Setelah itu saya nggak mau pasang bola lagi. Kenapa? Saya nggak punya yang namanya jiwa pemenang dalam berjudi. Maka sampai hari ini saya
nggak suka pasang bola lagi. Karena saya pernah ngalamin yang kalah seperti itu. Saya mendingan namanya berkat. 10%, 10%, 100 kali keberhasilan. Di mata Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan berkatin. Kalau kita ngerti cara uang ini bukan nyata tetapi secara rohani. Di dalam keluarga, saya tambahkan lagi, ini ada hubungan dengan keluarga ya. Ada penting satu. Kok dari saya sudah dengar, hari ini agak lama soal uang, gak apa-apa ya. Saya ada banyak sekali, bagus banget. Karena saya mau setiap keluarga ini sudah mulai mengerti cara kerja uang seperti apa. Tadi saya tahu bahwa kita mengajarkan bahwa uang itu berhubungan dengan yang rohani, gak nyata. Nah, bagaimana kita, kalau sudah tahu seperti ini, bagaimana ada yang namanya indikator dalam pertumbuhan. Nggak bisa dalam satu doktrin, satu pengajaran, cuman hanya teori aja. Bagaimana kok prakteknya? Saya kasih tahu satu hal lagi. Benar ya, bahwa kita di dalam dunia yang sekarang dunia kota ya. Kita sekarang bukan tinggal di hutan ya. Kalau di hutan beda lagi treatmentnya. Kalau kalian tinggal sendiri di hutan, jadi Tarzan, beda urusan. Saya pernah lihat ada di Netflix, ada cerita-cerita orang yang survival, taruh di hutan, akhirnya dia nyari makanan sendiri, segala macam bisa ya. Nah, kita yakin ya, orang yang mendengar semua ini tinggal di kota. Nah, kita di kota perlu dengan namanya uang. Nah, sekarang kalau kita bagaimana cara kita bisa bertumbuh, mencari uang, kita bukan bertumbuh, hanya bertumbuh ya, kita sukses. Sekali kita dikatakan uang membawa kebahagiaan, kita harus sepakat dulu di sini. Kalau kita katakan uang tidak membawa kebahagiaan, kalian akan orang bimbang. Jalan enggak. Tapi kalau kita percaya uang ini membawa kebahagiaan, kita akan melatih. Kalian sudah dengar bahwa, oh yes keren, uang itu tidak nyata, rohani, saya mau jalanin besok. Kalian akan gagal karena kalian nggak ngerti gimana caranya. Saya kasih tahu caranya untuk latihannya. Satu gini. Di dalam kalian berusaha mencari uang, faktor yang terpenting adalah bukan badan kalian. Bukan kalian ini badannya langsing, badannya keker, bukan muka kalian cantik, spampai segala macam. Kalau kalian mau jadi model, boleh. Itu modal kalian. Jadi model, kalau bisa ada orang katakan kalian jadi model baju renang. Kalau cowok baju renang mesti kalau saya melihat orang yang model baju renang cowok, lihat celana renangnya, lihat badan cowoknya. Bisa badan cowoknya yang ke celana dicuekin ya. Wih keren ya. Terus lihat, oh ya mereknya merek Speedo, baru saya beli. Jadi dengan kata lain, kalau kalian mau berbisnis, mau mencari uang, kalau kalian bukan bekerja jadi model, kalau kalian bekerja jadi model, yang dibutuhkan badan, penampilan, yes. Tapi nggak semuanya bisa seperti itu ya, mencari uang. Sebagian kecil sekali yang jadi model. Saya kenal dari SMA, teman-teman saya cuma satu doang yang ada jadi model. Cuma satu orang yang saya tahu, selebihnya nggak ada yang jadi model. Nah, apa yang selebihnya jadi gimana? Semua bekerja dalam yang normal. Pada waktu kalian bekerja normal, apa sih yang terpenting dalam bekerja? Bukan tangan kalian, bukan kaki, bukan telinga, bukan mata, tapi apa? Mulut. Mulut kalian mesti dilatih. Karena orang berkenalan bukan pakai bahasa isyarat, tapi mulut. Perkataan kalian harus dilatih. Kalau saya malu ketemu orang, saya dulu malu sekali ketemu orang, saya nggak bisa ngomong banyak sekali dengan orang. Apalagi begini ya. Jadi saya malas, saya mendingan saya kerja sendiri, saya usaha sendiri semua. Makanya saya bisa tahu segala macam karena saya tahu saya kerjakan semua sendiri. Saya nggak suka yang namanya harus berteman sama orang karena saya orangnya pemalu, bisa dikatakan seperti itu. Saya nggak memanfaatkan mulut ini, saya nggak pernah berlatih. Di dalam kalian dunia berbisnis, di dunia pekerjaan, yang terpenting, yang paling penting adalah mulut kalian. Bukannya hidup dan mati di tangan Tuhan, bukan. Mulut kalian. Bagaimana kalian berbicara. Sorry kalau saya nggak punya modal ya, saya katakan bahwa kalian harus ngomong. Bu, Pak, saya ada pekerjaan ini. Dan saya yakin pekerjaan ini bagus. Dan dengan kata-kata yang baik. Dengan ide-ide yang baik. Cara pembawaan yang baik. Dan track record yang baik. Pada waktu pertama kali, sekali lagi mulut ini akan membawa kalian kepada usaha-usaha yang baik. Waktu usaha yang sekarang waktu saya diberikan
satu pekerjaan sama teman saya ini. Saya nggak tahu semua harus melakukan apa. Tapi dia ngajarkan satu bahwa mulut diatur. Waktu saya meeting dengan orang, saya nggak datang bahwa, yuk kita mau ngomong apa. Enggak, dari rumah saya disuruh cari apa yang akan mau ditanya. Tulis. Jadi pada waktu kita bertemu dengan orang tersebut, kita nggak ngeblank. Kita tahu apa yang kita mau lakukan, apa yang kita tanya. Jadi pada waktu kita mau bertanya bisa apa segala macam kita tahu. Artinya mulut ini harus kita atur. Nah, kok gimana cara saya ini adalah pemalu. Saya pembawaan dari dulu tuh nggak bisa ngomong. Ke orang-orang tuh nggak bisa ngomong. Pokoknya saya benar-benar pemalu lah segala macam. Logikanya, iya kita akan menerima ya orang kelemahan seperti itu. Tapi dari kita semua ada yang pernah muda ya, pernah SMP, pernah SMA ya. Siapa waktu pernah SMP waktu ada jerawatan? Semua pernah jerawatan ya, SMP. SMP apa SMA bisa berjerawatan? Saya lupa. SMP ya? Semua SMP ya? Saya dulu nggak pernah jerawatan, saya juga nggak tahu sih ya, teman-teman saya, karena saya nggak puber. Tapi banyak jerawatan ya. Waktu ada jerawatan satu, dibiarkan nggak? Dibiarkan nggak satu jerawat satu? Biarin aja, satu ini. Cuek aja, ada kaca, cuma satu jerawat. Terima aja, kita jalan. Terutama ibu-ibu, terutama yang dipunya wanita ya. Kalau jerawat satu ngapain? Dipencet, aduh kok nggak hilang ya? Dikasih obat nggak? Dikasih obat ya. Kalau perlu, kalau tumbuh 2, ada ngeri ya. Ih, naik 2. Ada 3, ada 4, ada 5. Dokter, cari dokter. Dirawat nggak? Dirawat. Diusahakan untuk diberesin ya. Bener dong? Kalian jerawat. Ini kekurangan atau gimana? Padahal cuma jerawat, nggak kekurangan lah. Orang juga nggak tahu, ada jerawat berapa? Enggak kan? Tapi kita merasa bahwa ini kekurangan, kita mau perbaikin loh. Dulu kita masih muda. Dan kalau kita sekarang kita katakan, saya nggak bisa ngomong kok. Saya kemana-mana nggak bisa ngomong. Bahasa saya kurang. Kalian jangan menerima itu sebagai sesuatu kekurangan. Kalian harus atasin. Karena kenapa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalian mengatakan bahwa uang membawa kebahagiaan. Di sini cowok-cowok kalau ada satu perempuan yang dia punya wanita membawa kebahagiaan, dikejar ya. Apapun yang terjadi dikejar membawa kebahagiaan. Sama juga, saya kasih tahu dengan pasti, mulut ini yang akan membawa kalian kepada uang tersebut. Karena Tuhan katakan bahwa aku telah memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Mulut ini salah satunya. Di dalam dunia bisnis, kalian mau berbisnis, mulut ini dilakukan. Kalian ngomong dengan orang. Ngomong kemana? Teman. Oke, satu dulu yang saya berkatakan ngomong. Bagaimana kok latihan? Saya nggak bisa. Setiap hari saya, benar-benar saya kalau ngomong, saya benar-benar nggak mampu. Tuhan tahu. Tuhan tahu kita, kalau kita bilang nggak bisa, dia nggak memaksa. Tuhan kasih latihannya. Satu kasih latihan seperti gini. Kalau saya biasanya, waktu saya katakan, Tuhan saya nggak bisa ngomong di depan di sini. Saya nggak tahu mesti ngomong apa. 2 tahun atau 3 tahun Tuhan ajarin saya. Saya keliling Jakarta naik mobil, saya ngomong sama Aling. Cerita tentang Tuhan. Di rumah ngomong soal Tuhan. Saya nggak tahu, saya nggak ada kesempatan, nanti saya akan baca khotbah. Enggak. Tuhan sudah prepare saya ngomong sama Aling terus menerus soal Tuhan. Apa yang terjadi? Saya jadi terbiasa ngomong. Nah, bagaimana cara dengan kita kok? Saya kan nggak mungkin saya ada ngomong soal gimana. Satu cara. Saya kasih tahu caranya. Saya pernah juga jalankan pada waktu saya di Australia. Saya nggak bisa berbahasa Inggris. Saya nggak bisa dalam ngomong. Apa yang terjadi? Saya di WC. Saya biasanya, karena agak lama ya, saya taruh dia punya huruf-huruf, bukan huruf dia punya kosakata saya tempelin di WC. Misalnya dog sama dengan anjing. Cat sama dengan kucing, misalnya seperti itu. Saya tempelin semua di tembok-tembok di WC. Nah, saya lihatin pertama di situ, dan kedua adalah saya membeli buku. Saya ingat banget ada buku Matilda waktu itu. Pernah tahu nggak sih buku Matilda? Ya, ada ya, buku anak kecil. Saya ngomong. Saya belajar untuk ngomong membaca buku tersebut dengan kencang. Saya belajar baca. Nggak ada orang, nggak apa-apa, di kamar sendiri. Dan kalau saya kasih tahu, ini cara yang paling bagus. Cari tempat yang sepi. Mau di taman, mau di WC, jangan di sini. Nanti kalau sini teriak-teriak, nanti ngapain kamu di WC teriak-teriak? Kamu cari tempat yang sepi. Mau di taman atau gimana, seminggu 3 kali aja. Sekali 20 menit atau 30 menit. Kalian cari buku yang bagus. Entah buku Andomek apa gimana, cari taman, kalian baca kenceng-kenceng.
buku tersebut. 20 menit, 30 menit. Sekenceng-kencengnya. Kayak seorang kayak lagi pidato Pak Soekarno. Tapi tempat yang sepi ya. Jangan tempat yang ramai. Kalau tempat ramai nanti disangka orang gila lagi. Cari di taman. Cari tempat yang sepi. Kalian baca sekenceng-kencengnya. Seminggu 3 kali. Sekali baca 20 menit, 30 menit. Sekenceng-kencengnya. Apa yang terjadi pada waktu kalian ngomong sekenceng-kenceng baca, ini kuping mendengar. Waktu kuping mendengar, akan termemori di otak ini. Lama-kelamaan dalam 2 bulan, 3 bulan, kalian akan berani ngomong sama orang. Kalian akan berani ngomong sama orang. Saya jamin. Karena waktu itu saya cuma latihan cuma sebentar. Urat yang di sini mesti dilatih. Kuping ini mesti dilatih. Mindset kita pun mesti dilatih. Pada waktu kalian bisa belajar ngomong sama orang, kalian sudah menang 1 step dalam berbisnis. Karena sekali lagi, bisnis ini adalah soal rohani. Perkataan skill ini juga adalah rohani. Kalian mesti percaya pada waktu ngomong, kalian atur kata-kata. Bukannya berbohong ya, bukan berbohong. Kalian mengatur perkataan adalah kita, orang Indonesia, orang di mana-mana itu mau berteman sama orang-orang yang sopan. Tapi juga orang yang jujur, sincerely di sini. Kalau kita jarang ngomong dengan orang, kita akan banyak kehilangan kesempatan. Mulut ini adalah aset kalian. Semua dari kalian pasti bisa ngomong, pasti. Saya nggak bisa ngomong kok, cuma perlu latihan. Ini saya katakan, seminggu 3 kali. Saat sekali ngomong, latihan itu cuma 20 menit. Kalian akan belajar di sana. Ada yang katakan ini baru 1 step, orang-orang banyak sekali dari kita punya problem dalam ngomong. Terutama saya juga dulu punya banyak-banyak ngomong. Jangan kelemahan kita membuat kita ini menjadi terhalang dengan sukses yang Tuhan mau. Dalam berbisnis, dalam kita sekali lagi, dalam bekerja, dalam berbisnis, semua menggunakan mulut. Nggak bisa nggak menggunakan mulut. Nah, kenapa saya bilang mengajarkan mulut? Karena kita perlu yang namanya networking. Networking untuk bertemu dengan orang bukan pakai bahasa isyarat. Bukan cuma pakai WA terus. Mungkin sekarang zamannya WA ya, tapi nanti ketemu pada nggak bisa ngomong. Kita harus belajar ngomong dengan orang. Oke, untuk melanjutkan kenapa saya mesti ajarkan ngomong? Karena kalian akan berhubungan dengan kalian sukses berapa banyak kalian berteman dengan orang-orang yang nanti bisa membantu kalian. Kalian nggak bisa hidup di dunia. Firman Tuhan katakan seorang anak laki dikatakan bahwa Adam itu tidak baik sendiri. Firman Tuhan pertama kali Tuhan katakan bumi diciptakan baik, bintang diciptakan baik, laut diciptakan baik, semua baik. Pada waktu dia melihat Adam sendiri, tidak baik kalau manusia itu sendiri. Sendiri ini bukan soal perkawinan, tetapi dalam dunia bisnis, dalam lingkungan nggak baik. Jauh-jauh hari sebelum Tuhan bisa ngomong itu, Tuhan sudah kasih tahu, tidak baik kalau kamu sendiri. Waktu kamu berhubungan dengan, nanti saya kasih tahu ajarkan gimana caranya untuk networking tersebut. Ada caranya, enggak sulit. Kalau kita lakukan terus-menerus satu persatu, saya kasih tahu kenapa saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa juga pada hari ini. Adalah karena saya bangun networking 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu saya bangun networking. Networking itu bukan saya kasih kepada Hadi, nanti Hadi inget ya, saya udah kasih nih. Saya nggak begitu. Itu bukan networking, itu adalah udang di balik batu. Itu bukan notice. Kalau saya katakan, Hadi ini 10.000, ingat sama saya ya. Kalau nggak ingat awas ya. Ingat nggak Hadi nanti? Lupa. Tapi kalau saya membantu Hadi waktu itu, dan benar-benar dengan sincerely, dan saya benar-benar sifat saya saat itu, 20 tahun kemudian atau kapan kalian akan menuai dari networking tersebut. Networking yang saya minta adalah pada waktu kita berteman, mencari orang adalah kita benar sincerely. Sincerely apa bahasa Indonesia sih ya? Tulus. Waktu kita membantu orang benar-benar tulus. Nah, nanti kita akan menuai. Itu networking. Dan startnya dari mana? Mulut. Nggak bisa kita nggak memakai mulut ini. Kalau kita katakan, enggak lah, saya nggak bisa ngomong segala macam. Jangan. Ketika saya katakan, kalau kalian punya jerawat, apakah kalian akan nggak berusaha untuk mengobati? Berusaha, cuma 1 jerawat. Begitu pula kalau kita ada kekurangan apapun. Jangan kita saya kekurangan Tuhan. Tuhan berikan saya sesuatu untuk saya bisa berubah. Kenapa mesti berubah? Salah satu kunci kesuksesan seseorang adalah berubah. Kalau kalian sekarang bilang gak bisa, Tuhan saya mau berubah. Dan ada caranya, bukan hanya dari mulut aja. Nah, itu baru 2 step yang tadi saya katakan mulut ini. Gampang ya?
Kita latihan nanti bapak-bapak, ibu-ibu cari tempat sepi. Sekarang banyak lagi lockdown begini, tempat sepi banyak banget, bener-bener mau di taman sepi. Kalian baca. Waktu baca, cari buku yang bagus. Karena kenapa? Setiap kata-kata yang bagus akan masuk ke kuping kalian. Kalian nanti akan seperti kayak mengcopy kata-kata yang bagus ini ke dalam Jadi waktu kita ngobrol sama orang lebih terbiasa. 1 minggu 3 kali, sekali ngomong, sekali baca gitu cuma 20 menit. Latih terus setiap minggu. Terus setiap minggu. Dalam waktu 2 bulan kalian akan berubah. Saya jamin kalian akan berubah. Karena segala sesuatu berhubungan dengan yang namanya otot muscle. Kalau kalian latihan, kalian akan menuai. Saya kasih 3 deh ya. Tadi kan ada 1 soal ngomong. Kedua kita mau buka networking. Nah waktu mau buka networking, kok gimana saya nggak punya teman? Teman saya juga sedikit loh. Ini kita ngomong buat semua ya. Siapa di sini banyak teman? Teman di luar ada ribuan orang. Itu teman Facebook. Saya ada ribuan orang teman Facebook, gak kenal semua ya. Temen gue Facebook saya, temennya ada 1000 loh sekarang. Itu bukan teman, itu bukan koneksi. Waktu kita koneksi, kita mencari teman, pertemanan. Waktu kalian berkata, kok saya gak punya banyak teman. Saya ditakdirkan menjadi orang yang sendiri aja, gak banyak teman. Bisa seperti itu ya. Networking itu bukan 1 hari. Berjalan dengan waktu. Caranya gimana? Saya kasih tahu caranya seperti ini. Kalian mengembangkan networking dengan ketemu networking lagi. Bukannya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saya ke pasar kenalan. Kenalin dong, nama saya Hengki. Itu bukan networking. Itu nyari masalah kalau bisa dikatakan ya. Kamu nggak ada referensi, ketemu referensi. Bagus sekali kalau ketemu referensi seperti begini adalah kita bisa tahu. Kayak misalnya saya ada Hadi. Saya bisa tanya sama Rosa. Hadi bagus. Saya nggak apa bener Hadi bagus. Saya percaya dengan Rosa. Karena saya udah kenalan sama Rosa. Apalagi sudah menjadi pasangan. Nggak mungkin Rosa salah gimana. Saya percaya kepada Rosa. Itu koneksi. Itu koneksi seperti itu. Kalau misalnya nanti ada Ibu Yolanda ketemu sama orang. Saya katakan bagus nggak? Bagus. Saya mesti percaya sama Bu Yolanda. Karena saya percaya dengan Bu Yolanda. Itu namanya koneksi. Koneksi yang seperti ini adalah koneksi ketemu koneksi. Terus menerus. Tetapi di dalam koneksi ini ada 1. Dalam pertemanan kita, 1 aja nama saya jelek ya. Saya kata tiba-tiba saya nipu Hardi. Udah gitu, Hardi marah sama saya ditipu sama Ko Hengki. Uang saya 10 juta diambil, saya nggak mau bayar misalnya. Saya akhirnya diketahui oleh Pak Daniel segala macam. Gimana respon Pak Daniel kepada saya? Oh dikatakan, oh enggak itu urusan Hardi sama Ko Hengki aja, saya nggak mau. Pasti dengan ada sedikit banyak, Pak Daniel akan, kok Hengki begitu ya? Apa benar? Pak Daniel sama Bu Yolanda pasti nggak ngomong bahwa pasti akan mencari konfirmasi kepada saya. Kok Hengki benar nggak? Kok Hengki nggak bayar sama Hardi? Iya nggak bayar. Emang Pak Daniel mau apa? Seperti gitu. Pasti kita akan putus. Kita menganggap kenapa? Ini orang nggak benar. Saya nggak mau lagi. Pergaulan buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tetapi kalau kita menjaga, akhirnya kita ada satu hal yang baik, itu berkembang. Apa yang kalian buat networking tersebut, yang dikatakan lebih bagus banget adalah serve others. Pada waktu kita punya mentalitas kayak tadi yang dikatakan bahwa bekerja, itu namanya ada avodah. Bahasa Ibrani-nya adalah avodah. Avodah itu bekerja, tetapi juga worship, juga serve. 3 kata yang berbeda tapi 1 kata. Jadi saya katakan berhubungan. Pada waktu kita berkenalan dengan mulut, berkenalan dengan orang, mulut ini dijaga, semua yang kita atur, akhir terjadi yang namanya integritas dengan nama serve others, melayani orang-orang sekitar, nama kita semakin naik. Dan dikatakan, orang ini luar biasa, kamu pakai dia aja, rekomendasi. Dari rekomendasi, sekarang di sini kalau kita mau bisnis restoran dulu ya, sekarang sih memang jualan pakai GoFood langsung bisa rame ya. Zaman dulu kalau restoran adalah yang paling efektif adalah rekomendasi. Kalian sudah makan enak, kalian merekomendasi lagi ke orang lain. Itu bisnis yang paling cara yang paling efektif dalam mempromosikan sebuah restoran dulu ya. Kalau sekarang memang berbeda. Rekomendasi. Dalam bisnis juga sama. Kalian nama baik di dalam sekalian ini yang diperlukan. Cara gimana? Ya networking. Waktu networking sekali kita di mulut, waktu networking adalah orang. Nah, waktu networking seperti apa? Dari kenal ketemu kenal. Nah,
Saya juga masih belajar ya, sekarang saya mau coba. Dalam sebulan kalian cari 4 orang yang baru. Kalian harus berusaha. Networking itu nggak bisa kalian duduk diam, nanti datang sendiri semua networking. Nggak bisa. Saya dulu waktu ke Faith, Aling udah kata, ngapain ke Faith? Udahlah, kita nggak mau. Saya bilang datang. Kita pingin tahu seperti apa sih orang-orang Grace di sini. Karena saya nggak pernah ketemu dengan orang. Saya dipromosikan sama satu, dia punya hamba Tuhan di sekolah. Ada grup, ada murid di sana. Saya berangkat ke sana. Saya memakai nama seorang, saya diutus ke ini, mereka welcome. Akhirnya di sini kita berkumpul. Tapi itu belum jadi networking. Itu baru kita memperkenalkan diri. Datang. Gimana jadi networking pada waktu kita punya integritas? Integritas gimana? Serve. Saya akan kasih tahu soal uang. Nanti mungkin minggu depan bagus sekali deh uang. Uang ini sebenarnya bukan uang. Ini adalah certificate of performance. Ini bukan uang. Maksudnya apa? Ini bukan uang. Inilah certificate of performance. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Surat keberhasilan. Bahwa kamu dinyatakan berhasil. Kalau kalian lulus SD, dapat ijazah SD ya. Kalau dikatakan, Hadi lulus SD nggak? Lulus. Saya nggak akan ngomong, oh ya saya percaya. Memang basically memang tapi saya masih tanya, ada ijazahnya nggak? Nggak punya, berarti belum lulus. Enggak kok, saya sudah lewat 6 SD, saya sudah melewati, mana ijazahnya? Memang bisa ngomong hilang, tetapi kalau mereka bisa, mereka akan tanyakan, mana ijazahnya? Oh iya, udah lulus. Uang ini pun certificate of performance. Kalau kita mengerti ini, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Saya merangkumkan semua yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya bisa katakan, uang ini adalah certificate of performance. Benar-benar. Nanti minggu depan saya akan jelaskan. Nah, tadi saya jelaskan soal yang 2 ya. Mulut, kita berbicara, yang buku, kita baca 20 menit setiap kali, seminggu 3 kali. Yang kedua, untuk menambah networking, kalian nggak bisa diam. Kalian nggak bisa diam di rumah. Kalian kata, aduh males lah, ada COVID di luar di mana-mana. Kalian harus keluar, ketemu. Makanya kemarin saya udah ngomong ya, ada yang ke ini adalah saya mau keluar, saya mau ketemu. Start dari 1 ke 2. Nanti kita ketemu menjalan. 1 bulan kalian bisa dapat 4 orang yang baru, itu udah luar biasa. Saya nggak bilang muluk-muluk 4, 1 orang yang baru teman. Perkenalan 1 bulan 1. Menambah 1 bulan 1. Kalau kalian lakukan ini, kalian nanti akan amazed dengan apa yang terjadi dalam hidup kalian. 1 bulan 1 ketemu teman yang baru. Teman yang bagus ya. Bukan teman yang di pasar ketemu preman segala macam, tapi benar-benar teman yang benar-benar kalian bisa lihat bahwa orang ini adalah yang tadi katakan serve others, yang sehati, yang tahu memang serve others. Sebulan 1. 1 bulan 1, tapi kita cari terus menerus, jangan ngomong, ya kok Hengki cuma 1, ya 1, enggak. Tapi kalian ada target 1 bulan 1, sebanyak-banyaknya lebih bagus. Tapi dengan terlalu cepat banyak teman juga, kalian juga nggak mungkin kalian bisa berteman dengan ribuan orang tanpa yang dekat. 1 bulan 1 bertambah. 1 bulan 1 bertambah. Makanya saya katakan kepada, saya mau kenalan. Tapi saya mau dengar rekomendasi, nggak kucul-kucul ke orang, kenalan. Nah, kalau kalian lakukan seperti begini, yang tadi mulut, yang 1 networking, hidup kalian bisa berubah. Tahun depan kalian bisa melihat apa yang Tuhan janjikan kepada saya, orang-orang di sini akan bertumbuh. Dan dalam waktu 1 tahun kalian menjadi seorang jutawan, itu akan terjadi. Karena kenapa? Uang ini adalah rohani. Kita minta sama Tuhan, kalau bikin satu perusahaan adalah berbentuk semua dalam bentuk ide. Bukan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang. Perusahaan ini adalah ide yang dilakukan. Waktu orang berkumpul melakukan sesuatu, ide. Dan Tuhan yang berkatin. Dan kedua, kita belajar dengan mulut kita. Dengan kalian latihan terus menerus. Bukan dalam 2 bulan stop, percuma kalau kalian dalam stop. Saya kasih jujur sedikit ya. Saya dibilang sama Tuhan begini, Tuhan, aduh saya capek sekali. Saya mesti kerja, saya mesti bikin khotbah. Tuhan katakan kepada saya apa waktu itu? Jangan kamu bilang gak ada waktu.
Jauh-jauh harus sebelum yang begini. Saya juga bingung kenapa Tuhan ngomong seperti gini. Akhirnya saya mengetahui, kadang-kadang setiap hari saya capek sekali ya. Kadang-kadang malam, karena saya ada anjing itu gonggong, saya nggak bisa tidur, saya capek. Saya kadang-kadang jam 4 atau jam 5 saya tidur sebentar, saya datang ke sini. Saya bilang, Tuhan saya capek. Tuhan katakan, no, go. Saya seminggu 3 kali di sini saya ngomong. Ini nggak lama-lama nggak jadi beban. Ada kadang-kadang beban, tetapi saya percaya sekali dengan saya sering ngomong, ada sesuatu yang Tuhan berikan. Tuhan lagi ngajarin mulut ini. Sama juga dengan Bapak Ibu di sini. Mulut kalian perlu dilatih. Nggak bisa cuma diam saja. Bagaimana cara ngelatihnya? Coba di tempat yang sepi, kalian baca sekencang-kencangnya. Kalian sebenarnya akan amazed dalam waktu 2 bulan ada perubahan yang terjadi luar biasa. Itu satu. Yang kedua adalah networking. Networking tuh saya cuma bukan ide, networking, enggak. Kalian coba dalam 1 bulan bertambah 1 teman. Bertambah. Ada teman, ada orang yang bertambah kenalan. Mungkin kalau dikatakan 4 orang teman yang baru, 1 orang jadi teman, tapi 3 orang yang lagi cuma hanya berkenalan. Terus kalian akan amazed apa yang terjadi dalam hidup kalian. Dan tiba-tiba, wow, ini kok berkat datang semua ya. Benar-benar luar biasa. Ada ide-ide yang banyak. Karena kenapa? Ada 2 orang bertemu. Waktu mereka, orang yang nggak ngerti, dengan yang nggak ngerti, dan mereka sepakat bertemu, ada ide yang nggak pernah kita terpikirkan dengan orang. Di situ. Oke?